Baik, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan, Engkau Allah Maha Besar yang tidak pernah biarkan kami selangkah pun dalam suka duka, senang sedih kami, dalam tantangan-tantangan hidup kami. Kasih setia Tuhan selalu baru dan baru setiap pagi, menyertai kami, memberkati kami, mengurapi kami, memberikan harapan masa depan kami yang penuh dengan kokoh ya Tuhan dalam Engkau sendiri. Pada pagi hari ini jemaat Tuhan Bethesda Wainan Kampung, kamu dengar firman-Mu ya Tuhan. Bapa, Engkau berkati firman-Mu sehingga firman-Mu ambil bagian dalam kehidupan pribadi lepas pribadi anggota jemaat Tuhan Bethesda Wainan Kampung, sehingga jemaat dapat bertemu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, baik secara sengaja tidak sengaja, tutur kata, perbuatan, pemikiran, keinginan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi Minggu Raya ini ya Tuhan. Nah, doa kami Tuhan, kami sambut berkat firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada kita, dan kita bisa ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik, sehingga sekalipun ada tantangan, masalah, persoalan dalam pribadi kita masing-masing, dalam keluarga, dalam masyarakat dan jemaat, dan juga secara global, kita ada dalam tantangan yang cukup berat. Tetapi kasih Tuhan itu selalu baru dan baru setiap pagi, sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada, sekalipun kita berpisah-pisah dan belum berkumpul secara utuh dalam jemaat Tuhan. Tapi kita jangan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan serta kita hingga pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Wahyu 14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, pemberitahuan tentang penghakiman. Ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Padanya ada Injil yang kekal untuk beritakannya kepada mereka yang diam di atas muka bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu caburnya. Ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak dihenti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tandanya. 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus.
ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini ada firman Tuhan yang Tuhan bisa mengajak kepada kita untuk kita bisa dengar dan menjadikan panutan bagi kita pada masa sukar ini. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Kesukaran dan penderitaan, penganiayaan dan penderitaan tidak pernah membatasi firman Tuhan, tidak pernah membatasi berkat Tuhan dan kasih sayang Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kasih sayang Tuhan selalu ada dalam umat pilihannya. Kasih sayang Tuhan ada di dalam umat yang dikasihinya dan umat yang mengasihi Tuhan. Dan masa-masa sukar seperti ini, Tuhan juga serius memperhatikan, dan Tuhan juga mau sampaikan bahwa Ia juga menyertai mereka dan Ia juga memberkati mereka. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau belajar tentang bagaimana Tuhan menyatakan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, tempat pembuangan, tempat yang diasingkan, tempat yang tersiksa, tempat yang sangat-sangat menderita bagi Rasul Yohanes di sana. Dan dalam keadaan kesulitan itu, Tuhan juga menyatakan apa yang akan terjadi ke depan sebagai harapan bahwa hidup ini bukan hanya sementara, tapi hidup ini akan ada kekekalan. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, bukan hanya itu saja, namun kepada Daniel, ya, sejak dulu 2000-an tahun yang lalu, ya, itu juga Tuhan juga sampaikan kepada Daniel pada masa keadaan penderitaan yang sukar. Baik, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini melalui tema, ya, tidak ada rahasia bagi umat yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi, tidak ada rahasia bagi umat yang mengasihi Tuhan. Umat yang mengasihi Tuhan, pasti Tuhan juga akan memberitahukan rahasia-rahasianya. Pasti Tuhan akan juga memberikan harapan-harapannya kepada orang yang mengasihi Dia di dalam kesengsaraan, di dalam masa sukar, di dalam masa kesuaman, di dalam masa yang sulit, wah, rasa-rasanya tidak ada harapan masa depan. Di situ Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, kehendaknya, kasih-Nya, berkat-Nya akan melimpah-limpah dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Daniel pasal 9. Daniel pasal 9 kita akan baca di dalamnya. Itu di mana umat Israel sudah dibuang ke Babel dan sudah 70 tahun lamanya di sana. Mereka tersiksa, mereka di sana sangat mengeluh kepada Tuhan, sama seperti mereka ada di Mesir pada saat waktu itu. Dan karena kekejaman mereka, karena kedegilan hati mereka, karena tidak mau taat kepada perintah Tuhan, kali ini yang Tuhan membuang umat Israel ke Babel adalah karena kesalahan mereka. Dan keadaan seperti ini disadar oleh seorang nabi yang hidup di sana, seorang nabi yang benar-benar dikasih oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan dan tidak mencemarkan diri dengan kebiasaan-kebiasaan kerajaan di sana. Kepada nabi itu Tuhan menyatakan, ya, dia melihat, nabi ini melihat keadaan tersiksa umat Tuhan di sana. Di sana kayu bakar mereka dibeli, air mereka dibeli, ya, segala penindasan mereka sangat derita dan mengeluh kepada Tuhan dalam keadaan seperti itu. Itu juga dirasakan juga oleh seorang Daniel di istana raja. Sekalipun dia orang besar, dia juga rasakan tersiksa dan dia ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa di sana. Dan di sana Tuhan sudah nyatakan kepada Daniel. Puji nama Tuhan. Di sana Daniel pasal 9 ayat 23, ya, di sana 70 tahun ditentukan bagi Israel untuk bersihkan dosa, ya, bersihkan dosa. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Tuhan tidak mau naikkan kekudusannya. Tuhan juga mau supaya kekudusannya harus dijaga. Umat yang sembah kepada Tuhan harus jaga kekudusan, harus menghargai kekudusan Tuhan. Namun kalau umat Tuhan
tidak menjaga kekudusan, umat Tuhan juga akan mengisirkan mereka dari hadapan Tuhan, karena Allah Maha Besar adalah Allah Maha Kudus. Puji nama Tuhan. Daniel pasal 9 ayat 24. Di sini katakan bahwa Gabriel datang mendapatkan Daniel di sana di Babel, dan katakan bahwa doamu sudah jawab. Doamu sudah jawab. Pada saat engkau mengeluh, Tuhan sudah keluarkan firman, dan firman itu ada 6 firman yang Tuhan keluarkan, yaitu yang pertama adalah Tuhan tentukan bagi Israel 70 tahun untuk bersihkan dosa. Yang kedua adalah Yerusalem akan bangun kembali dalam keadaan yang sukar. Yang ketiga adalah kelahiran tentang Tuhan Yesus Raja yang diurapi, Daniel pasal 9 ayat 25b. Yang keempat adalah kematian Tuhan Yesus yang diberitakan, Daniel 9 ayat 26b, yang disingkirkannya seorang yang telah diurapinya padahal dia tidak ada kesalahan apa-apa. Itu dibuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus dan juga kematian Tuhan Yesus. Kemudian yang kelima adalah ada pemusnahan kota dan tempat kudus, yaitu antikris akan berlaku. Kemudian yang keenam adalah masa antikris 70 tahun, Daniel 9 ayat 27, masa tribulasi atau masa siksaan yang berat. Itu disampaikan oleh kepada Daniel sebelum ribuan tahun akan terjadi hal ini, karena Tuhan mengasihi umatnya, karena Tuhan mengasihi Daniel sebagai hambanya, sehingga Tuhan memberitahukan hal-hal yang akan mendatang, sehingga umat yang mengasihi Tuhan tidak ada rahasia bagi masa depan. Puji nama Tuhan. Yang kedua, hal yang sama juga saya sampaikan kepada seorang rasul, Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes sudah digoreng dan sudah dibuang di dalam kesiksaannya. Tidak ada orang yang dia mengharapkan ini tempat terakhir bagi Yohanes. Namun di tengah-tengah itu Tuhan juga menghibur Yohanes dengan wahyu yang akan terjadi. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Kita buka dalam Wahyu 14 ayat yang ke-6 sampai 13. Di sini kita bagi dalam 4 bagian, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Setelah Tuhan sudah berfirman kepada Daniel bahwa nanti akan lahir seorang yang diurapi, akan datang seorang yang diurapi, yaitu Yesus Kristus. Kemudian disingkirkan seorang yang diurapi padahal tidak terdapat padanya kesalahan apapun, jemaat Tuhan. Setelah itu Yesus sudah lahir dan Yesus naik ke surga. Yesus berikan amanat agung kepada orang-orang yang dikasihinya, kepada murid-muridnya, bahwa beritakan firman Tuhan sampai di ujung bumi. Puji nama Tuhan. Wahyu ini yang dinubuatkan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Sekali lagi, puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dari Wahyu pasal 14. Di sini memberitakan tentang pemberitaan firman Tuhan, ya, pemberitahuan tentang kehakiman. Ayat 6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk beritakannya kepada mereka yang diam di atas muka bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Puji nama Tuhan. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah. Puji nama Tuhan. Yang pertama, bagian ini Tuhan Allah sampaikan kepada Rasul Yohanes melalui malaikatnya bahwa padanya ada Injil yang kekal untuk beritakannya kepada mereka yang diam di atas muka bumi, kepada semua suku, bangsa dan bahasa dan kaum. Puji nama Tuhan. Di tengah-tengah itu Tuhan juga mau selamatkan bukan hanya Yohanes saja, bukan hanya orang Israel saja, bukan hanya orang Romawi saja, tetapi suku, bangsa dan bahasa seluruh dunia harus diselamatkan. Oleh sebab itu Injil harus diberitakan sampai di ujung bumi sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus, bahwa pergilah kamu jadikan semua bangsa jadi murid-muridku. Itu amanat agung yang beritakan kepada orang yang dikasihinya. Yang mau supaya dunia dia harus selamatkan. Yang mau supaya dunia harus selamatkan dari segala malapetaka siksaannya. Karena Tuhan sudah memberitahukan pada bagian-bagian terakhir Tuhan juga akan siksa. Tuhan juga akan menghukum mereka yang tidak setia kepada Tuhan, mereka yang tidak jaga kekudusannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, ini masa yang baik untuk kita juga ambil bagian. Kita juga dikasih oleh Tuhan, kita juga diselamatkan oleh Tuhan, kita juga diberkati oleh Tuhan. Kita juga harus
harus memberitakan firman Tuhan. Kita juga sampaikan berkat-berkat Tuhan. Kita juga sampaikan keselamatan dari Tuhan tuh kepada orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada teman di mana kita berada bekerja, kepada teman di mana di lingkungan kita berada dan di mana saja kita berada. Kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi saksi yang diberkati oleh Tuhan untuk memberkati orang lain, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Yang kedua adalah ini kita bisa terlaksana kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita juga mengasihi Tuhan. Seperti ayat 7 katakan bahwa ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakan Dia, karena tiba saatnya penghakimannya. Jadi kita harus takut kepada Tuhan, kita harus sembah kepada Tuhan. Kita tidak menomor duakan Tuhan, tetapi sebulat hati kita mengasihi Tuhan. Sebulat hati kita mengasihi Tuhan dan melaksanakan amanat Tuhan, yaitu mengasihi orang lain yang ada dalam dosa, mengasihi orang lain yang sedang menuju kebinasaan, sedang menimpa murka Tuhan yang ada di atas kepala mereka dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, sekalipun jemaat Tuhan Bethesda Wayana Kampung dengan sederhana, tetapi kesederhanaan, tetapi keadaan yang sedikit tahu tentang keselamatan, mari buka mulut untuk sampaikan keselamatan yang di dalam Yesus Kristus, karena sedikit waktu lagi akhir zaman akan tiba. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Yang kedua adalah tiba saatnya akan penghakiman, dan penghakiman akan tiba. Kita semua akan dihakimi menurut perbuatan kita masing-masing. Roma 2 ayat 6 katakan bahwa Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, untuk kita mendapat keadilan dari Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita yang kekudusan dalam diri kita dan kita memberitakan firman Tuhan, pasti Tuhan juga akan memberikan kita sesuai dengan perbuatan kita. Akan dihakimi untuk memberikan upah mahkota, dan juga akan dihakimi untuk menerima hukuman dalam kekekalan, ya, kekekalan. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, puji nama Tuhan. Kita harus memberitakan firman Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Ya, kita harus menjadi saksi Kristus. Kita harus menjadi surat Kristus yang dapat baca oleh orang lain. Kita harus benar-benar tampil sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang ditebus dalam darah Yesus Kristus dengan cara gaya hidup kita. Bukan tampilkan dosa, bukan menampilkan hal-hal yang memancing orang lain, atau bukan hal-hal yang membuat orang lain menghina kita secara otomatis, secara tidak langsung menghina Tuhan juga dalam diri kita, yang menebus kita. Sehingga jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, mari kita mau hidup dalam takut akan Tuhan. Kita mau menjauhi kejahatan, dosa dan dalam diri kita. Kita harus muliakan Tuhan. Kita harus mengagungkan Tuhan. Kita harus hidup hanya bagi Tuhan saja. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Puji nama Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Yang ketiga adalah kehakiman itu pasti akan datang, ya. Kehakiman firman Tuhan katakan bahwa dia akan berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakan Dia, karena telah tiba saatnya penghakiman, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi dan segala isinya, segala laut dan semua mata air. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Kita tidak harus sembah kepada siapa-siapa. Kita tahu persis siapa yang kita harus sembah, yaitu yang menebus kita dengan darahnya, yang tinggalkan segala kekayaan, yang tinggalkan segala kemuliaannya, segala kemahabesarannya, segala kuasanya, dan mengambil manusia, rupa manusia menderita hidup kekurangan dan kelaparan, dan hidup dalam masalah persoalan itu, dan dia menyerahkan diri sampai mati di atas kayu salib. Kita kenal Dia persis. Kita tidak sembah kepada patung, kita tidak sembah kepada pohon, kita tidak sembah kepada batu dan segala, kepada orang mati. Tidak mengagungkan orang mati, tetapi kita harus agungkan siapa yang kita tahu, yaitu Yesus Kristus yang mati untuk kita, yang korbankan diri, yang disalibkan diri di atas kayu salib, mencurahkan darahnya yang mahal, darah Allah, yaitu Yesus Kristus. Kita harus sembah kepada Dia, bukan sembah kepada siapa-siapa. Dia menciptakan langit bumi yang besar ini, Dia menciptakan kita manusia dan segala isinya, Dia ciptakan. Oleh sebab sembah sujud kita hanya kepada Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Puji nama Tuhan. Kalau kita menomorduakan Tuhan, kalau kita tidak sembah kepada Tuhan, pasti ada penghakiman seperti pemberitahuan tadi. Ayat yang ke-8
Ini bagian bagaimana Tuhan juga akan menghukum orang yang membangun Babel, membangun bagaimana supaya membangun Babel, bagaimana untuk mencari nama, mencari kekayaan, mencari popularitas dan lain-lain. Ya, ayat 8 di sini katakan bahwa seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dan ia berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu sabulnya. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Di sini kita bagi dalam dua bagian pada bagian ini, yaitu saatnya kota besar Babel akan yang memabukkan dalam hawa nafsunya itu akan dirobohkan. Di dalam sini kita bagi dua bagian, yaitu orang yang mencari kekayaan, orang yang mencari popularitas, bercabul yang memabukkan dalam percabulan untuk penyembahan berhala kepada mamon dan kekayaan, tetapi dan juga ada secara moral, secara tindakan fisik, orang yang tertawan dalam hawa seks, pornografi, dan homoseks dan lesbian dan lain-lain. Itu nyata pada saat ini. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, sehingga ini Tuhan juga mengingatkan kepada dunia pada masa ini bahwa dunia harus bertobat. Dunia harus sadar kekejian yang sedang dialami sedang dilakukan oleh dunia, bahwa dunia utamakan kepentingan mereka, dunia usahakan bisnis mereka, dunia bersaing dalam mencari kekayaan, mencari popularitas, mencari kuasa di atas muka bumi ini. Sehingga Tuhan juga ingatkan kepada dunia melalui Rasul Yohanes di Pulau Patmos bahwa sudah rubuh kota besar Babel, kota yang memabukkan banyak orang dalam hawa nafsu cabulnya. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Ini saatnya jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Pada saat moral manusia sudah rusak, akan manusia sudah rusak, kekudusan dalam diri orang Kristen itu tidak ada, kekudusan dalam hamba-hamba Tuhan tidak ada, kekudusan dalam pemuda-pemudi sudah tidak ada, hancur. Sehingga Tuhan juga izinkan mimbar harus kosongkan sebentar dulu. Mimbar kosongkan, mimbar bersihkan seperti orang Israel, bersihkan kekudusan itu buat mereka ke Babel. Seperti ini masa ini bahwa mimbar-mimbar harus kosongkan karena kenajisan di dalam hamba-hamba Tuhan, kenajisan dan kekejian, hawa seks, hawa nafsu yang ada dalam hamba-hamba Tuhan, ada dalam pemuda-pemudi, ada dalam umat Tuhan yang sebenarnya tahu Tuhan dan hargai kekudusan Tuhan, tetapi mereka tidak hargai kekudusan Tuhan, sehingga Tuhan juga izinkan apa yang terjadi seperti ini. Ini masih belum hukuman Tuhan, ini masih belum murka Tuhan, ini masih belum amarah Tuhan tercurah di atas muka bumi ini. Ini masih sedikit ya, masih permulaan, masih belum apa-apa. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan Yesus kasih. Ini peringatan yang kita masih hidup. Ini masih peringatan. Ini masih Tuhan ingatkan bahwa Tuhan, kalau murka Tuhan datang, tidak ada manusia yang akan mampu. Amerika kan menangis toh, ya. Amerika kan menangis toh. Roma pada saat di mana Yohanes ditangkap itu masa kerajaan Romawi. Ya, Italia pada saat ini kan menangis. Ya. Ini kerajaan yang sudah berdiri berabad-abad. Skill mereka untuk kedokteran di sana, medis sana itu mereka memadai. Kenapa sampai ribuan orang mati? Ya. Kenapa sampai ribuan orang mati mereka angkat tangan? Kenapa sampai mereka? Ya ini bisa lawan Tuhan kan? Caranya bagaimana kita mau minta belas kasih kepada Tuhan? Ya. Amerika yang begitu sudah sampai bulan. Amerika yang adik kuasa yang tidak mampu dunia bisa lawan. Nah, kau menangis. Menangis karena apa? Kau berhebat di mana? Ya? Akal budi di mana? Ini masih belum. Amerika harus kembali. Amerika yang sahkan undang-undang perkawinan antar sesama jenis, pornografi, homoseksual dan juga lesbian itu disahkan secara negara dan diundangkan dalam undang-undang negara untuk secara sah. Itu jahat di mata Tuhan. Itu jahat di mata Tuhan, sehingga Amerika yang adalah sumber atau kantong misionaris kirim ke dunia di mana-mana. Tidak melihat kekudusan Tuhan dan desakan. Amerika juga izinkan untuk angka 660 ada di sana. Amerika izinkan untuk patung setan harus diresmikan secara sah.
Amerika kau melawan Tuhan. Orang percaya kamu melawan Tuhan. Kamu katakan orang percaya juga alasan Pak kasih karunia itu ada. Pengampunan dalam Yesus Kristus ada. Sehingga buat dosa itu tidak apa. Tapi tubuh ini milik Tuhan. Tubuh ini dibeli oleh Tuhan dengan darah yang kudus. Roh yang kudus ada di dalam diri kita. Jika kita hargai kekudusan Tuhan. Tidak ada alasan Pak karena kasih karunia itu ada sehingga kita tidak. Tuhan mau supaya pembersihan dalam mimbar-mimbar Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Pemerintah itu bukan Tuhan. Pemerintah tidak atur Tuhan. Tuhan atur pemerintah. Sehingga hamba-hamba Tuhan tegas katakan, Pak kami hamba Tuhan. Mati bagi Tuhan itu bukan hal yang besar. Semua orang akan mati. Ya, semua orang akan mati. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, jemaat Bethesda Wayang Kampung dimanapun Anda berada. Mari kita mau setia kepada Tuhan. Mari kita menjaga kekudusan Tuhan. Kalau kita hargai Tuhan, kita hargai kekudusan Tuhan. Tuhan akan bekerja, akan lihat kekudusan Tuhan, akan melihat kuasa Tuhan, akan melihat urapan Tuhan, akan melihat hadiran Tuhan, urapan Roh Kudus yang sangat nyata di dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Sehingga kita tidak tergolong dalam mereka yang dimabukkan oleh anggur hawa nafsu mereka. Ya, untuk mencari popularitas, untuk mencari kekayaan, untuk mencari gelar, untuk mencari duniawi. Tetapi kita ya bisa mencari dunia tetapi andalkan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan tidak apa-apa. Libatkan Tuhan tidak apa-apa. Panggilan Tuhan tidak apa-apa. Itu menjadi alat Tuhan. Tetapi jangan sampai berlawanan dengan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Ini dunia sudah semakin kacau ya. Kita dengar firman Tuhan dari rumah saja. Ini karena masalah corona. Orang tidak mampu atasi. Ini masih makin hari makin berkembang ya. Makin hari makin tambah, bukan makin mengurangi. Ini kenyataan jemaat Tuhan Yesus kasih. Kita tidak tahu kapan corona berakhir. Firman Tuhan katakan ya di sana Wahyu 13 ya. Ayat 16 dan 18 katakan begini. Dan ia menyebabkan sehingga pada semua orang kecil dan besar, kaya dan miskin, mereka merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18. Dan penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan-bilangan itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, kita dikhawatirkan dengan keadaan ekonomi. Semua orang Papua itu kembali kepada kebun, ya, berkebun, dan prediksi bahwa ke depan ekonomi akan terganggu. Kita belum tahu apa yang terjadi dengan masa depan kita. Di sini katakan memang kalau ekonomi terganggu, keadaan ekonomi tidak terkendali, pasti sistem ekonomi akan dikendalikan. Seperti sistem keamanan sekarang dikendalikan oleh aparat. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, jangan sampai nanti angka 666 diperlakukan. Ini waspada. Jemaat Tuhan, kita semua waspada dan berserah penuh kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 tentang bagaimana orang yang akan menerima antikris. Ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketika menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menembak binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dan cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-henti disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Puji nama Tuhan.
Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, jadi kalau siapa yang terima tanda, binatang itu akan disiksa, ya. Disiksa untuk selama-lamanya, asapnya naik untuk selama-lamanya, disiksa dengan api dan belerang, ya, disiksa dengan api dan belerang, kemudian jadi disaksikan oleh malaikat-malaikat kudus dan di depan anak-anak domba, ya. Puji nama Tuhan. Kita bukan yang disiksa, tetapi kita yang menonton mereka, ya, menonton mereka. Jemaat Tuhan, saya percaya dan yakin bahwa jemaat Tuhan Bethesda Wahana Kampung jemaat yang sederhana tapi kaya di dalam Yesus Kristus, kaya dalam menjaga kudusan dan hubungan baik dengan Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan yang Bethesda Wahana Kampung jemaat yang menonton mereka yang disiksa karena diselamatkan. Kalau memang itu terjadi jemaat Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Kalau memang sampai antikristus ada dan tandanya itu akan dipaksakan untuk semua orang harus pakai. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, ayat yang ke-12 daripada Wahyu pasal 14 ayat 12 dan 13 di sini katakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, ketekunan, tekun dalam Tuhan, ya, sabar dalam Tuhan, bertekun dalam iman, bertekun dalam pengharapan kepada Tuhan, bertekun dalam kasih Tuhan, dan bertekun dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus akan menuntun kita apa yang kita lakukan pada tengah-tengah tantangan seperti ini. Menurut perintah ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menurut perintahnya, perintah Allah dan iman kepada Yesus. Puji nama Tuhan. Dan ayat ke-13 katakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan Yesus kasih, ini hal penting yang kita belajar dari akhir daripada bacaan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, kalau kita mati dalam Tuhan adalah kita bahagia, ya. Firman Tuhan kata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sehingga kita tidak perlu takut kepada corona. Kalau Tuhan izinkan corona terjadi dalam diri kita dan kita harus mati, ya, itu kita berbahagia karena kita punya upah mengikuti kita. Apa yang kita lakukan dalam diri kita dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita berjemaat dan juga berkeluarga dan pribadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu menyertai kita, sehingga kita di sana itu kita tidak menakutkan. Ya, kita istirahat di sana dari jerih lelah kita. Masalah kita, persoalan kita bebas dan kita menikmati damai bersama dengan Tuhan di sana. Sehingga tidak perlu takut dengan kematian, ya. Kalau itu diizinkan oleh Tuhan, seperti apa? Seperti kepada Ayub, ya. Ayub dipagari sehingga iblis masuk tidak bisa. Orang percaya dipagari oleh Tuhan sehingga corona kah, sakit penyakit kah, cobaan kah mau masuk itu tidak bisa. Kecuali atas seizin Tuhan, kalau kita tinggal dalam Tuhan, ya. Yesus katakan bahwa kalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Sehingga kalau kita minta kesembuhan, kita minta terhindar dari Tuhan, kita minta supaya kita dilindungi oleh Tuhan dari corona, pasti Tuhan akan lindungi karena ini janji Tuhan Yesus. Pak, jika kalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, kan? Ya, itu. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kalau kita mati dalam Tuhan, berarti ya upaya itu akan menyertai kita. Upaya itu akan menyertai kita. Yang ketiga adalah ya, kita dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, kita dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, Roma pasal, ya, kita dibangkit oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Wahyu pasal 20, ya. Wahyu pasal 20, kalau masa antikris tiba, masa antikris tiba dan kita sampai kita mempertahankan hidup kita dan hidup dalam Tuhan dan menjaga kekudusan kita dalam Tuhan dan mau membela Tuhan, dan kita harus mati. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang terjadi dalam hidup kita? Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, Wahyu pasal 20 ayat 4, ya. Wahyu pasal 20 ayat 4. Di sini katakan, mungkin dari ayat yang ke-1 saja, kita baca ayat yang 1 sampai ayat yang ke 6 supaya kita bisa lebih jelas. Jadi, kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci
jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ayat 4. Lalu aku melihat takhta-takhta, dan takhta-takhta di sini jamak ya. Di sini berarti takhta-takhta, banyak takhta. Dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah penggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan tidak juga menerima tanda pada dahinya dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan mereka memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, jadi puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Jadi orang-orang yang dipenggal kepala mereka karena kesaksian mereka tentang Yesus dan karena firman Tuhan, dan tidak menyembah kepada binatang dan patung itu, dan mereka akan hidup kembali, kata firman Tuhan. Mereka akan hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus Yesus untuk 1000 tahun lamanya. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Sekalipun kau di bumi ini masih sederhana, tidak punya apa-apa, jemaat Tuhan yang biasa-biasa, kau dikucikan dalam kalangan masyarakat di mana kau tinggal, ya, dianggap sepele, tetapi firman Tuhan katakan bahwa kalau kau mati bagi Tuhan, kalau kau masih setia kepada Tuhan, kau akan menjadi raja bersama dengan Yesus Kristus, memerintah di kerajaan 1000 tahun untuk orang-orang yang selamat, ya, pada kerajaan 1000 tahun, dan memerintah dengan Yesus untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Oleh sebab itu mari kita masih setia kepada Tuhan, ya, kita memati bagi Tuhan itu, kita akan bangkit kembali untuk kita akan menjadi raja bersama Yesus, sehingga kita tidak khawatir tentang keadaan. Kita masih setia kepada Tuhan, jaga kekudusan nama Tuhan dalam diri kita, menjadi saksi yang baik pada masa kesempatan yang hari-hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Baik jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan. Allah Roh Kudus, kamu bekerja lebih jauh. Ingatkan jemaat Tuhan untuk kami mengambil bagian secara pribadi, merenung lebih dalam untuk firman ya Tuhan, sehingga mengerti dan mandiri dalam Tuhan. Mati sekalipun, mati bagi Tuhan dan sangat berarti ya Tuhan. Makasih Bapak, Engkau berkati seluruh hamba Tuhan, Engkau berkati seluruh anggota jemaat, Engkau berkati seluruh pengurus jemaat Tuhan, Bethesda Wana Kampung, Engkau berkati semua. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik dan sungguh baik, amat terbaik dalam hidup ini. Biar namamu dipuji, disembah, ditinggikan secara jemaat Tuhan di Bethesda Wana Kampung, sehingga Bethesda Wana Kampung tetap setia sampai Yesus datang kedua kali, sekalipun kami mati bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan, dan mengucap syukur untuk firman-Mu, dan Engkau sempurnakan firman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus dan adalah firman-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, kita akan menyanyi satu lagu untuk menutup firman Tuhan dan ibadah pada pagi hari ini. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kamu. Ia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kayam lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kayam sesat, marilah
Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Mari pada saat yang kita sukar, kita rasa tidak berdaya, kita rasa tidak ada apa-apa, kita rasa kekurangan, kita ada rasa sakit penyakit yang tidak membuat kita tidak mampu. Mari datang kepada Tuhan karena tangan Tuhan terbuka untuk pulihkan hidup kita, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita akhiri pada pagi hari ini dengan doa penutup. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, jemaat Tuhan akan kembali pada kesibukan mereka pada seminggu lamanya. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau mau kembali, Engkau mau menyertai jemaat Tuhan, Engkau mau lindungi jemaat Tuhan, Engkau mau berkati jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan. Baik dalam keadaan apapun Tuhan, Kau berkati mulai dari orang tua kami ya Tuhan, dan juga kami bukan Bapa, Kau berkati pemuda-pemudi, sekolah minggu remaja, sekolah minggu anak-anak bayi, anak-anak dalam kandungan Ibu di dalam jemaat Bethesda Wana Kampung Tuhan. Kami zaman kami lindungi, kami nuntung, kami berkati ya Tuhan. Engkau berikan kelimpahan berkat keuangan, makanan, pakaian, berkat kesehatan. Engkau berikan penemuan secara nyata ya Tuhan, sehingga jemaat Bethesda Wana Kampung hidup oleh Tuhan dalam takut akan Tuhan. Bapa, inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah ke tempat tinggal masing-masing, di tempat kerjamu masing-masing, dengan penyertaan Tuhan Allah Maha Besar, penyertaan dari Bapa di surgawi, dan juga penghiburan dari Roh Kudus, dan penyertaan dari damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai kita semua. Surga dan bumi pujilah Allahmu sumber kurniaan, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Shalom, Tuhan berkati.